Gitu kan. Cuman saya berpikir lagi gini. Ih, ngapain juga gue nyerah, gue udah capek-capek. Harus bersyukur, tidak ada kata malu atau apapun itu. Iya. Kan banyak tuh ya ibu atau saudara sendiri. Banyak orang KIP kok kayak gini atau apa gitu kan, ada omongan. Tapi apa? Gak perlu malu Nggak untuk perlu malu. ada yang bilang Ya masuk kuliah pakai jalur beasiswa nggak perlu malu. Penerima beasiswa harus mawas diri ya, kayak benar-benar bersungguh-sungguh untuk kuliah, absensinya diperhatikan, nilainya seperti yang tadi Alika bilang dipertahankan, supaya nanti tidak ada omongan-omongan yang kayak bilang Ya mentang-mentang gratis, seenaknya, mentang-mentang gratis, semaunya, mentang-mentang gratis, sebebasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai teman-teman. Hai. Baik, selamat datang di acara bincang kami yang ke-10 dengan tema cerita kami penerima beasiswa. Sebelum kita masuk, mungkin izin memperkenalkan diri. Nama saya Andrew Fajar Nasad, mahasiswa manajemen tahun 2022, penerima beasiswa KIP. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini dan berbahagia, saya di sini sebagai host sekaligus moderator dalam acara yang inspiratif ini. Baik, saya akan membawakan 3 narasumber yang sangat-sangat luar biasa yang akan berbagi kisah perjuangan dan semangat mereka menjalani kuliah sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Baik, mungkin bisa diperkenalkan dari sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada host kita, Saudara Andrew. Perkenalkan, nama saya Setia Wiguna, mahasiswa S1 Akuntansi semester 6, angkatan tahun 2022, sekaligus sebagai penerima beasiswa KIP Korea. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Faida Sari, mahasiswa S1 Manajemen tahun angkatan 2023, sekaligus mendapatkan beasiswa PPS. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alika Kairoma dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Teknologi Informasi, angkatan 2024. Saya menerima beasiswa Lajisu. Baik. Satria, Ibu Farida, Alika. Betul. Baik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin saya mau nanya apa sih kesibukan kalian kalau waktu tidak kuliah ataupun di kuliahan? Mungkin dari Satria. Oke, baik. Untuk kesibukan saya sendiri, tentunya sebagai mahasiswa aktif di kampus UTM Jakarta, dan di kampus ini pun saya alhamdulillah aktif dalam berorganisasi, salah satunya mengikuti IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, lalu mengikuti paduan suara, dan juga mengikuti salah satu dari lembaga dakwah kampus yang ada di kampus UTMJ. Lalu untuk di luar kampus, alhamdulillah saya dipercayakan sebagai mentor atau sebagai pengajar di salah satu masjid yang ada di Jakarta. Dan hal itu membuat saya pribadi sangat bersemangat selain untuk menambah ilmu akademik, juga menambah potensi dan soft skill yang ada di diri saya pribadi. Sekali ya, mungkin dari Ibu Farida. Kalau kesibukan saya, aktivitas saya sehari-hari, saya selain sebagai mahasiswa, saya pun bekerja di pemerintahan Pemda DKI Jakarta. Saat ini bergerak di bidang kebersihan PPSU. Mungkin untuk kesibukan saya selama menjadi mahasiswa di UTM, saya berorganisasi sebagai anak KEM, tapi karena saya tidak keterima di KEM, karena saya tidak mengikuti Diksar, jadi saya mungkin ngikutnya tahun depan. Jadi kesibukan saya di liburan ini, saya sering membantu orang tua juga ya, karena ayah saya berdagang, jadi saya setiap malam membantu ayah saya. Ada pada luar biasa mungkin ya teman-teman ini ya. Ada yang sebagai mentor, ada yang juga kerja di pemerintahan, dan tentunya juga ada yang lebih bagus lagi membantu orang tua. Yang lebih bagus ibadah tertinggi, membantu orang tua, bener ya. Betul, sepakat. Tentunya kalau saya ingin bertanya nih kepada Ibu Farida, Ibu kuliah dan kerja, apakah itu tidak mengganggu Ibu?
Buat saya sih dari sangat sistem pembelajaran ini? nggak mengganggu karena kan saya kebetulan ngambil jurusannya untuk KJS. Iya. Jam kuliahnya itu di hari Sabtu dan Jumat dan Sabtu, jadi itu pun via Zoom online ya. Jadi buat saya tuh nggak mengganggu aktivitas pekerjaan saya sih selama ini. Tapi itu ilmunya dapat gak sih Bu kalau Zoom gitu? Dapat. Kita kan tidak semua Zoom, kayak ada beberapa 4 kali pertemuan untuk offline. Oh, ya, ya. Terus bimbingan skripsi juga kan kita ketemu tatap muka, nggak via online. Jadi buat teman-teman nih yang merasa Zoom-nya merasa tidak dapat ilmu itu tergantung kitanya. Tergantung dari diri kita sendiri Jadi nggak bilang. Apa sih Zoom? Enggak. Tapi kalau memang kitanya sudah ada keseriusan dalam pembelajaran, mungkin kita bakal bisa dapat. Iya betul. Tujuan kita kuliah untuk apa? Cari ilmu kan, berarti kita harus mendapatkan ilmu itu. Sesuai ya. Sesuai dengan Tujuan kita kuliah tujuan. untuk mencari ilmu, ya kita belajar untuk cari ilmu. Baik. Mungkin kita akan berikan pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang memotivasi kalian untuk tetap melanjutkan kuliah meskipun ada kendala ekonomi? Baik dari Ibu Farida. Kalau saya sih tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Karena kan menurut saya nih dengan pendidikan bagus, pendidikan yang tinggi, otomatis kalau kayak kita di Pemda DKI, kayak saya hanya sekedar PPSU. Nanti setiap tahunnya itu di Pemda ada lowongan CPNS. Nah, dengan saya punya gelar S1, dengan saya punya dengan saya kuliah, itu saya bisa meningkatkan pendidikan saya dan bisa mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Saya bisa mendaftar di CPNS, kan otomatis gajinya lebih tinggi dong. Ya, Nah, bisa menambah kualitas hidup lebih baik lagi buat keluarga saya. Oh, Ibu udah berkeluarga juga ya? Bu? Sudah, anak saya 2. 1 SMA, 1 SD kelas 2. Keren ya Ibu ini motivasi loh. Jadi nggak ada namanya kata terlambat. Nggak ada kata terlambat, Nggak ada nggak kata ada ya. terlambat. Seorang ibu nggak bisa kuliah, nggak ada. Contohnya saya bisa kuliah, bisa ini. kerja, ngurus anak, Tuh, semuanya. multi talenta loh. Mungkin nanti suatu saat ya teman-teman kita cari istri yang seperti kayak Ibu Farida itu loh. Kenapa? Lihat dia bisa menghandle semuanya baik dari perkuliahan, pekerjaan, menjaga anak dan lain sebagainya. Multitasking loh. Iya, multitasking dan semuanya bisa ya. Ini limited edition guys. Baik, mungkin dari Saudara Satria. Baik. Motivasi. Untuk motivasi terbesar saya tentunya datang dari keluarga. Apalagi saya untuk orang tua saya pribadi tinggal satu, itu tinggal ibu. Karena saya ditinggal oleh ayah saya saat kecil, masih umur 4 tahun. Sehingga hal itu membuat saya termotivasi untuk bagaimana caranya saya bisa membahagiakan orang tua khususnya. Dan juga saya juga ketika lulus sekolah, saya lulus tahun 2021. Saat itu saya melihat bahwasanya kalau langsung kerja itu tidak akan bisa membuat kita untuk sukses ke depan. Karena kesuksesan itu tidak hanya cukup dengan kerja keras, tapi juga perlu adanya pendidikan yang ditingkatkan. Maka saya ketika melihat ada peluang beasiswa, saya ambil dan saya terima karena saya sadar bahwa pendidikan merupakan kunci yang penting untuk mencapai kesuksesan tersebut. Sehingga saya termotivasi dengan adanya kendala ekonomi, dengan orang tua saya yang tinggal satu, ditambah lagi saya melihat peluang-peluang kerja kalau hanya SMA itu sangat sedikit ya. Nah, tapi kalau kita punya pendidikan untuk jenjang karirnya itu lebih luas seperti yang Ibu Farida sampaikan tadi. Makanya saya termotivasi untuk bisa berkuliah dengan benar. Luar biasa ya jawaban Saudara Satria. Jadi motivasi Bang Satria ini dari pihak keluarga. Ya. Jadi kita sebagai seorang yang ingin menuntut ilmu, kita harus banyak motivasi. Baik dari motivasi keluarga, motivasi teman dan lain sebagainya. Jadi tidak ada faktor alasan untuk kita tidak berkuliah. Karena pendidikan itu lebih penting dari semuanya. Sampai di mana kita di tahap kita itu mulai dari lahir sampai kita ke liang lahat itu kita menuntut ilmu teman-teman. Benar ya Bu ya? Betul. Apalagi kalau sudah berumah tangga ya, guru nomor 1 itu untuk anak orang tua. Ya. Madrasatul Ula. Jadi itu adalah contoh. Iya. Sebagai contoh utama, guru pertama. Guru pertama Ya, untuk mungkin- anak-anak kita adalah diri kita sendiri, orang tua. Dari Saudari Alika, motivasi. Motivasi dari saya sendiri itu saya dari orang tua. Dan orang tua saya ingin melihat saya sebagai S1. Dan kebetulan saya rencananya itu sebenarnya tidak mau kuliah, tapi saya mau bekerja dulu. Tapi kebanyakan kalau kerja itu kan minimal ada pengalamannya ya. Iya.
pengalaman minimal 1 tahun, 2 bulan atau 3 bulan. Jadi saya tuh lebih baik kayaknya cari pengalaman di kuliah aja kali ya. Terus mumpung saya cari beasiswa terus kebetulan dapet, jadi ya udah saya ambil kesempatan itu. Kebanyakan dari para narasumber mengatakan semua ada yang dari orang tua ataupun itu, tapi semua terbaik. Iya. Karena kita di sini tentunya ya. Baik dari Satria, terus saudari Alika mengatakan semua itu suatu kebanggaan. Karena kita juga ingin membanggakan orang tua. Betul. Dengan kita melanjutkan karir kita, dan karir itu juga nggak harus tentang pekerjaan. Iya, betul. Dengan kita berkuliah pun kita dapat banyak pengalaman tentunya. Banyak menambah relasi, menambah wawasan yang mungkin nggak semua orang kita tahu gitu. Karena di kuliahan juga kan ada yang namanya organisasi dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalian pertama kali mengetahui adanya program beasiswa ini dari saudari Alika? Oke, saya mau tahu program beasiswa ini karena saya pertama kali itu rencananya ingin mendapatkan KIP, tapi karena kebetulan saya tidak menerima beasiswa KIP, karena saya kebetulan masuk daftar kuliah 2 kampus sekaligus. Jadi karena bermasalah, jadi saya dibantu oleh Kak Andri untuk mengajukan beasiswa sebagai ini. Ya, dari Ibu Kalau saya waktu itu ada dari pihak UTMJ sosialisasi ke Kecamatan Setiabudi. Kebetulan pada saat itu saya diundang oleh Camat Setiabudi untuk hadir di acara sosialisasi tersebut, dan saya tertarik karena ada beasiswa. Jam kuliahnya pun kita bisa KJS, fleksibel, bisa online. Yang saya butuhkan itu online-nya, ya kan. Jadi saya tertarik untuk itu. Ya udah saya, dan kebetulan juga dapat beasiswa lumayan banget kan. Sedangkan saya rumah tangga, bekerja walaupun bekerja ya. menambah ya. Betul. Mendapat beasiswa kan mengurangi budget. Ya, mengurangi Kan budget. anak saya bisa buat jajan lumayan. Bener. Itulah motif yang membuat saya jadi ingin masuk ke UTNJ karena beasiswanya tersebut. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Ya, baik. Oke, kalau saya pribadi mendapatkan informasi ketika saat ingin ujian SBMPTN, pada saat itu saya tahunya itu KIP kuliah hanya untuk membiayai tesnya saja saat itu. Karena memang saya belum cari tahu tentang beasiswa KIP kuliah, karena sebelumnya saya mencari tahu tentang beasiswa yang lainnya. Dan saya berfokus di beasiswa tersebut. Jadi belum tahu tuh KIP kuliah tuh beasiswa apa sih, belum ngerti. Tapi ketika saya ingin SBMPTN, terus juga teman saya bilang, wah itu bisa buat tesnya gratis, dan saya daftar. Namun mungkin belum rezekinya untuk saya masuk di perguruan tinggi negeri. Ketika saya mendapatkan informasi di UTMJ ini bisa untuk mahasiswa yang penerima KIP, saya coba daftar, dan alhamdulillah sampai saat ini status saya sebagai mahasiswa aktif penerima beasiswa KIP kuliah. Baik. Mungkin gini teman-teman, banyak orang yang menanyakan KIP ini apa gitu, atau apa beasiswa ini apa manfaatnya. Jadi beasiswa ini sangat penting buat kita teman-teman. Kita mengurangin dan membantu orang tua kita. Karena apalagi di Jakarta ini, di mana kuliah-kuliah ini berbayar yang mungkin sangat Harganya yang tinggi banget, mahal banget ya kalau menurut saya ya yang sudah. Dan sebagai Ibu Farida pengalaman aja kuliah di luar sana itu mahal teman-teman. Tetapi kita sebagai penerima beasiswa tetap harus bersyukur, tidak ada kata malu atau apapun itu. Iya. Kan banyak tuh ya Ibu atau saudara sendiri, banyak orang KIP kok kayak gini atau apa gitu kan, ada omongan. Tapi apa, kita nggak menyusahkan loh kayak gitu, benar nggak? Malah kita membantu. Tentunya kita membahagiakan orang tua juga. Jadi orang tua lebih leluasa, lebih bangga melihat anaknya dalam sebagai mahasiswa sekaligus mendapatkan bantuan beasiswa yang mana ini untuk kita juga, untuk orang tua kita juga kalau memang. Betul. Dan tidak semua orang punya berkesempatan mendapatkan beasiswa. Itu yang poin pertama ya. Poinnya itu sih intinya. Gak semua orang berkesempatan. Jadi teman-teman yang di luar sana yang ingin berkuliah atau apapun itu, selama ada beasiswa betul. masuk. Gak perlu malu Nggak untuk perlu malu. ada yang bilang Masuk kuliah pakai jalur beasiswa nggak perlu mau. karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Iya. Dan itu Mungkin bisa sangat-sangat jadi. berharap banget Iya, gitu bisa kan. jadi yang malu kepingin sebenarnya. Sebenarnya cuma nggak dapet.
nggak dapat makanya ngomong kayak gitu. Jadi mengalihkan, bener ya Ibu ya. Ya, betul. Jadi nggak ada alasan orang beasiswa siapa sih yang nggak mau? Iya. Orang mau beasiswa. Iya. Kita cuman belajar, tinggal disuruh fokus. Udah, kita dapat uang saku lagi. Iya. Iya. Tapi kita tentunya harus apa? Harus serius. Jangan kita memanfaatkan. Itu betul. nggak baik ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tahapan yang paling menantang saat mendaftar beasiswa? Dari Saudara Satria. Ya, kalau saya pribadi tahapan yang paling menantang itu pertama tadi ya, karena saya belum tahu secara pasti dan detail apa sih beasiswa KIP kuliah itu. Sedangkan teman-teman saya yang di luar sana tuh sudah sangat paham, sudah sangat tahu lah tentang KIP kuliah sehingga mereka lebih mudah buat merasakan. Saya kayak masih dari nol nih, jadi tahu dulu, cari tahu persyaratannya, gimana kita bisa menerimanya, terus juga apa sih beasiswa yang diberikan itu berupa apa aja, kan harus dicari tahu dulu. Lalu ketika saya coba perdalami, saya coba pahami, ya memang untuk alurnya itu tidak terlalu menyusahkan, malah memudahkan untuk kita sebagai penerima beasiswa. Paling yang sangat menentang itu ketika di bagian tesnya, karena kan memang sebagai penerima beasiswa tentunya tidak mudah untuk mendapatkannya, seperti yang Ibu Farida tadi sebutkan. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini kan, apalagi ada tesnya. Nah, ketika tes itu sangat menantang karena di situ pertaruhan kayak dapat gak nih di bagian tersebut. Tapi alhamdulillah tes tersebut bisa dilewati dan sampai saat ini saya menjadi mahasiswa aktif di UTMB. Luar biasa ya. Jadi sangat menantang teman-teman. Adrenalin Ya. antara kalau kata orang-orang antara hidup dan mati. Bener ya? Ya. Antara kita dapat dan tidak. Tidak dapat. Dan alhamdulillah Saudara Satria sudah mendapatkan beasiswa. Ya. Itu sebuah anugerah terindah. Seperti lagu dong. Iya. Anugerah terindah. Baik, mungkin dari Ibu Farida apa yang Kalau menantang? saya sih tantangannya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sulit ya, karena Iya. saya dapat bantuan, dapat informasinya itu kan dari langsung bagian marketing, dibantu dari beliau semua. Jadi alhamdulillah buat saya nggak terlalu sulit untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Dari Alik. Berarti Ibu tidak terlalu susah ya? Nggak terlalu Tuh, gampang, karena teman-teman. memang benar-benar dipermudah banget Tuh. dari pihak kampus, dari bagian marketing, semuanya Baik, membantu banget. teman-teman, jadi jangan pernah takut untuk kita mendaftarkan beasiswa ya teman-teman. Dari Ibu Farida sendiri cara pandangnya mengatakan bahwasanya Sangat tidak susah dan tidak sulit. Jadi selama ada apapun itu tentang berkaitan dengan beasiswa, kita ambil teman-teman. Ambil, betul. Urusan kita diterima dan enggaknya Dan rasa belakangan. tidaknya itu belakangan, yang penting kita mencoba. Mencoba, berani Betul. mencoba. Berani Karena kalau mencoba. kita takut mencoba, kita bakal gagal. Bakal gagal. Benar. Betul. Tapi kalau kita berani untuk mencoba dan jatuh kesekian kalinya, kita bakal kuat teman-teman. Benar ya? Kayak Popeye. Oh, Popeye. benar. Ya mungkin dari Saudari Alika. Kalau dari aku sendiri kan aku dapat info beasiswa ini dari SMA. Jadi itu persyaratannya SKTM, fotokopi kakap, terus fotokopi KTP, rapot. Itu menurut aku yang paling disusah itu di bagian SKTM-nya. Ya. Jadi harus ke RT, RW dulu kan, terus ke kelurahan, terus kelurahan ditutup. Ya udah jadi besoknya itu lagi kan datang lagi ke kelurahan. Terus kan aku kan pertama tuh beasiswa KIP. Jadi itu di situ ada interview, ada tesnya juga, itu bikin aku gugup. Terus pas aku dinyatakan nggak keterima beasiswa KIP nih, ternyata Kak Andi tuh kasih pilihan lagi gitu buat beasiswa lagi semua. Jadi aku ya bersyukur aja gitu kan bisa dapat Baik. beasiswa. Mungkin dari Saudara Alika tadi bercerita tentang tata cara dan tahap-tahap. Jadi memang benar ya teman-teman, setiap kita mendaftarkan sesuatu itu memang ada namanya aturan atau persyaratan. Mungkin dari persyaratan yang tadi udah dijelaskan Saudari Alika itu udah persyaratan umum ya. Ya, Untuk kita mau kemana-mana itu tergantung bagaimana kita menanggapi. Karena memang sebuah sesuatu yang kita inginkan memang semua perlu namanya proses dan Ya. syarat gitu. Syaratnya. Jadi nggak mungkin kita yang langsung datang langsung jadi anak yang beasiswa, enggak. Jadi itu udah normal ya teman-teman. Kita mau daftar sebagai apapun dalam pekerjaan pun juga. Mungkin bisa dikatakan KIP dan pekerjaan lebih mudah KIP daripada pekerjaan apa Betul banget, betul banget. Benar gak sih Bu? Betul. Jadi Betul lebih banget. mudahan KIP ya Betul. dapat beasiswa. Pekerjaan kita harus bikin Besok target apa? Besok harus kayak gimana? agak repot dengan KIP benar, tinggal Enakan KIP dikasih teman-teman. beasiswa, kuliah dengan harga yang murah, ya kan? Benar Cuma itu benar KIP. ya, tuh. Jadi teman-teman harus KIP. Ya. KIP Jaya. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
pernahkah merasa ingin menyerah? Apa yang membuat kamu tetap bertahan? Dari Ibu Farida. Kalau menyerah pernah. Pernah? Pernah rasa kayak pengen menyerah itu karena apa? Aku bekerja, Iya. ngurus anak, Iya. ya kan? Pengen nyerah kayaknya capek banget, pulang kerja capek, terus ngurus anak capek. Terus aku harus kuliah gitu, tapi pengen banget nyerah nih. Apa berhenti aja ya? Apa berhenti aja ya gitu kan? Cuman saya berpikir lagi gini, ngapain juga gue nyerah, gue udah capek-capek dapat beasiswa gitu kan? Ngapain juga nyerah? Udah dapat beasiswa susah, udah ada dipermudah gampang kan dari pihak kampus. Ngapain harus menyerah? Jadi saya memotivasi diri saya sendiri, saya harus pintar. Saya harus S1, saya harus mengajarkan anak-anak saya. Ini loh, mama aja udah tua harus kuliah, cari ilmu bermanfaat untuk orang banyak. Suatu saat ilmu kita, walaupun setidaknya kita tidak beruntung dalam pekerjaan, misalkan kita tidak ada jenjang karir, setidaknya ilmu yang kita dapat itu bermanfaat untuk orang sekitar kita, untuk anak terutama dan keluarga dan orang sekitar kita. Itu yang membuat motivasi saya bangkit dari tadinya menyerah, kata menyerah. Itu sih. Kesimpulan yang mungkin saya dapat dari Ibu Farida ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang Bermanfaat untuk orang lain. Mungkin nggak di pekerjaan, tapi mungkin bisa jadi di Lingkungan sekitar pendidikan dan kita. kuliah dan lain sebagainya. Jadi tadi itu yang buat bertahan ya. Ya, betul. Jadi nggak ada alasan buat nggak bertahan selama kita niat, Betul. ya kan? Niat. Karena awalun niat. Iya. Semuanya itu berawal dari Dari niat. niat. Inna a'malu bin. Bin. Ya, benar. Selagi niat kita baik, selagi tujuan kita baik, pasti Allah mempermudah segala urusan Betul, kita. Jadi jangan pernah takut ya. Betul. Baik, mungkin dari saudara Satria. Oke, kalau menyerah, alhamdulillah sejauh ini belum ada kepikiran untuk menyerah. Karena seperti yang tadi Ibu Pai sampaikan, Ibu Pai yang sudah jadi ibu tetap berusaha, tetap berjuang buat berkuliah. Apalagi saya nih yang masih muda, Iya betul. kepikiran menyerah kan masa kalah sama ibu rumah tangga yang membela untuk pendidikan kan. Makanya bagi saya pribadi sih, sejauh ini belum ada kata menyerah. Malah kalau saya pribadi menanamkan prinsip 3B. Yaitu bersyukur, bangga, dan berusaha. Kenapa kok nggak ada berdoanya? Karena berdoa itu di setiap 3 ini kita selingin doanya. Karena bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena tadi yang disampaikan di awal perbincangan kita, karena tidak semua mendapatkan kesempatan beasiswa ini kan. Makanya ketika kita menerima beasiswa ini, kita harus bersyukur dan betul-betul mendalami lah dengan yang kita terima. Kalau yang kedua bangga. Bangga itu bukan berarti sombong kayak, Wah, gue beasiswa nih, gue punya gratis. bukan. Tapi bangga ini lebih ke memvalidasi diri sendiri supaya tidak malu gitu kan. Tadi kan kalau kata Ibu Farida kan ada yang bilang, kuliah jalur beasiswa, kuliah dibiayain pemerintah. Itu kan bikin diri kita malu kan. Makanya kita harus bangga dulu. Supaya kita, ketika kita bangga, kita juga siap sama diri kita, maka jalanin kuliah itu enak, gampang. Nah yang ketiga, berusaha. Udah syukur, udah bangga, saatnya berusaha buat pendidikan yang terbaik. Kerennya. Ingat konsep 3B. Ya, 3B. Jadi ini bagus sekali nih 3B ini. Bisa kita tanamkan, ini suatu prinsip yang mana bisa kita bawa kemana-mana. Nggak harus di kuliahan, di pekerjaan dan dunia apapun itu bisa kita pakai ini 3B. Terima kasih saudara Satria. Mungkin dari saudari Alika. Kalau dari aku sendiri, aku pernah sempat menyerah soalnya kayak dapat pengumuman nih nggak keterima beasiswa KIP. Jadi Apa nggak usah kuliah aja kalian? Apa kerja gitu? jadi pas aku cari informasi lagi kan beasiswa lain, ternyata kami dibantu terus dapat beasiswa lagi semua. Jadi ya sudah nih dapat beasiswa, ya udah kuliah aja lanjut aja Iya, terus semangat. kan. Iya. Ya nggak gampang nih dapat beasiswa daripada pokoknya kan dapat beasiswa nggak bayar lagi, jadi ya udah terus aja gitu. Betul. Ya kuliah sampai lulus. Semangat. Ya, Semangat, Siap. semangat. Semangat Ibu. Jadi beasiswa itu bukan hanya dari KIP ya teman-teman. Ya. Contoh mungkin dari ibu ini ada namanya jalur sosialisasi PPSku, ada yang dari Lazismu. Jadi nggak harus tentang KIP aja. Peluangnya lebih banyak. Peluangnya banyak. Tapi walaupun kita peluang banyak, kita nggak boleh meremehkan ya teman. Betul. Karena kebanyakan orang yang berpikir sekarang itu kita merasakan Oh banyak nih peluang, bisa dinanti-nanti. Ya, gue juga bakal dapet. gitu kan, contoh kayak gitu. Tapi nggak semuanya teman-teman, terbukti kan masih banyak yang kepingin kuliah sampai sekarang teman-teman kita semua, tapi sampai sekarang nggak dapat kuliahan. Jadi tetap 3B. 3B. 3B ya. 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 Bersyukur, bangga, berusaha. Kan kalau doanya tiga-tiganya Bu. Iya benar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa perubahan terbesar yang kamu rasakan setelah menerima beasiswa?
Dari saudari Alika? Perubahan terbesar saya untuk mendapat Bahkan beasiswa beasiswa ini, saya jadi kayak lebih berusaha lagi, semangat buat belajar. Terus biar kan ini kalau dapat beasiswa kan harus di atas IPK-nya 3 ya. Jadi saya harus menetap gitu biar IPK-nya di 3 terus. Jadi saya harus belajar gitu kan, terus kayak cari pengalaman juga, berorganisasi juga. Ya itu pengalaman saya yang saya dapat. Maksudnya? Maksudnya dulu kita. Dari Saya. Kayak kalau dari saya pribadi untuk perubahan yang saya rasakan ketika mendapatkan beasiswa ya. Iya. Kalau tadi kan saudari Alika kan lebih membahas tentang akademiknya ya, Iya. dimana kita harus benar-benar belajar supaya nilai kita baik Ya. sesuai dengan arahan yang ada di beasiswa kan. Kalau saya mungkin lebih ke aspek sosialnya, dimana saya merasa sama dan setara lah dengan kawan-kawan yang mungkin reguler ya yang berbayar. Karena kita diberi kesempatan untuk berkuliah dengan baik dan benar, dapatkan fasilitas yang sama, dan juga mendapatkan kesempatan untuk belajar di bangku yang sama dengan teman-teman yang mungkin memiliki kelebihan dana yang bisa untuk membayar kuliahnya dibanding dengan kita yang tadi di awal memiliki keterbatasan dana. Sehingga perubahan yang saya rasakan yang awalnya mungkin kayak nggak mungkin nih kuliah nih, nggak punya uang. Jadi ketika dapat beasiswa merasa alhamdulillah nih akhirnya bisa mendapatkan apa yang dirasakan teman-teman kita di luar sana yang lainnya. Kalau saya sih perubahannya malah dari segi apa ya, seperti kayak masa Iya, juga sosial sama, juga. lebih ke sosial aja sih. Oh, baik. Jadi begini ya teman-teman. Memang perubahan ini menurut saya seperti ini contohnya ya teman-teman, beasiswa. Yang penerima beasiswa tuh banyak orang yang meremehkan, Betul. merasa dirinya kita tidak membayar, terus kita semena-mena untuk Sesuka-suka dia. sesuka-suka dia. Karena apa? Dia tidak ada rasa memiliki. Itu yang paling bahaya teman-teman. Jadi bagi teman-teman buat kedepannya, ketika kita mendapatkan beasiswa, kita harus mencintai juga Pergunakan dengan kampusnya. Pak. Agar dimana kita melakukan itu lebih ikhlas ya. Ya. Karena cinta itu butuh pengorbanan. Bukan hanya dengan ucapan, tapi kita buktikan. Makanya selalu kita bilang itu di dalam kampus setiap acara. Gua UTM apa? Biasanya ya. UTM kampus gue. Oh ya, UTM kampus gue. Tuh, itu sebagai Modalnya. itu karena apa? Agar kita selalu bermindset kita cinta dengan kampus kita. Karena apa? Ketika kita menerima beasiswa, kita merasa tidak memiliki. Kenapa sih banyak orang di luar sana yang merasa ketika dia membayarkan kampusnya, dia merasa bangga dengan kampus yang lain. Karena dia apa? Dia merasa memiliki. Cuman kita rubah aja mindset kita. Antara kita merasa tidak memiliki, jadi kita merasa memiliki. Ketika kita merasa memiliki, pasti kita jaga. Bener nggak? Ya. Contoh kalau kita lagi deket sama doi nih, merasa memiliki, pasti kita jaga kan. Oh ini takut kenapa-napa nih. Bener nggak? Awas saya, awas ya. Iya. Kejatuhan rindang ya. Bener. Pengalaman banget ibu ya. Itu udah bener banget ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran keluarga atau lingkungan sekitar dalam perjalanan pendidikanmu? Dari saudara Satria. Baik, untuk peran keluarga dan lingkungan pastinya dari keluarga pribadi sangat mendukung, terutama dari ibu dan abang saya mendukung sekali untuk saya berkuliah, menempuh pendidikan yang lebih baik. Setiap hari disupport, kayak diperhatikan bagaimana pendidikan di kampus berjalan, apakah IPK-nya tetap stabil, lalu pelajaran yang diterima apakah berjalan lancar atau tidak. Dan kalau dari lingkungan sekitar, baik teman-teman ataupun dosen yang lainnya, itu juga mensupport saya untuk tetap terus berusaha dalam berkuliah. Mungkin dari Adik apa saya? Bu Farida. Saya, kalau saya sangat-sangat senang sekali. Oh iya. Banyak dukungan. Banyak dukungan Bu ya. Oh, yang dari keluarga, dari orang tua, dari pimpinan saya di kantor. Kalau misalkan kayak Pak izin mau bimbingan, Pak izin ke kampus, itu selalu disupport. Ayo Pak, selamat Pak. Harus kuliah Pak. urusan pekerjaan nanti dulu Pak, bisa besok dikerjain gitu. Ya, makanya saya Keren. sangat beruntung banget dapat dukungan dari lingkungan sekitar saya, dari anak, orang tua, dari suami. Suami ya, Pak. pastinya. Pasti suami nomor satu ya kan. Betul. Sama dari pimpinan-pimpinan saya yang sangat baik banget di kantor. Ya. Bagus ya. Mungkin dari saudari Alika. Kalau dari saya sih orang tua sangat mendukung banget ya Pak, orang tua, saudara. Apalagi orang tua saya juga membantu saya untuk mendapatkan beasiswa juga kesana kesini. Terus teman-teman saya di lingkungan sekolah sih seru sih. Jadi belajarnya itu jadi lebih giat tuh. Jadi berpengaruh itu ya. Ya.
buat lingkungan sekitar. Apalagi bangga orang ketika kita mendapatkan beasiswa ini. Betul. Karena apa? Itu juga hal yang positif. Tidak semua orang bisa mendapatkan. Sekali lagi saya bilang beasiswa ini tidak semua orang bisa mendapat. Yang ditekankan di awal Karena tuh orang kan. yang beruntung bisa mendapatkan, contohnya seperti saya. Pengalaman orang bertiga aja mengatakan beasiswa itu orang-orang yang beruntung, teman-teman. Dan itu suatu kebanggaan. Makanya banyak orang yang mendukung karena apa? Bangga. Benar. Kalau nggak ada yang mendukung, ya berarti nggak baik ya. Sesuatu yang kita dukung itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa peran dosen atau teman-teman kampus dalam mendukung proses kuliah kalian? Dari saudari Khalid. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman saya tuh sangat bantu saya kalau misalnya kan saya sistem teknologi informasi kan. Nah, itu butuh laptop. Jadi teman saya tuh suka minjem saya laptop gitu kan buat belajar coding atau yang lain-lain. Terus dosen juga bantu saya, pokoknya support banget lah semuanya dia. Support banget ya. Disupport ya, baik dari pertemanan, walaupun saudari Alika nggak bawa laptop bisa dipinjemin laptop. Itu namanya kebersamaan, teman-teman ya. Jadi ketika ada teman-teman kita yang merasa ada kekurangan baik dari apapun itu ya, kita bantuin aja teman-teman. Karena apa? Kita nggak tahu mana nih yang bisa bertahan, teman mana yang bisa bertahan. Ketika kita merasa dalam sulitan, ada teman yang membantu itu sangat itu nggak bakal bisa dilupakan kebaikannya ya. Karena kita merasa Selalu kebaikan Anda dikenang selalu. Iya. kenangan terindah ya. Kayak lagu lagi kenangan terindah. Mungkin dari saudara Satria. Oke, baik, kalau dari saya pribadi untuk dosen dan teman-teman di kampus saya, alhamdulillah sangat membantu dan mendukung ya untuk kami para penerima beasiswa, terutama dari dosen seperti yang disampaikan oleh Alika tadi di awal kan, bahwasanya kita penerima beasiswa itu kan dituntut untuk meningkatkan kualitas akademik kita ya dengan membuktikan IPK kita di atas 3. Dan di mana dosen-dosen di UTM itu sangat membantu kita apabila nilai kita ada yang kurang, dibantu oleh mereka seperti ayo tingkatkan lagi bagian ininya masih kurang, sehingga benar-benar dijaga supaya akademik dan prestasi kita tuh sesuai dengan yang ada di beasiswa tersebut. Untuk teman-teman juga sangat membantu dan sangat mensupport saya seperti saling mengingatkan atau tadi kayak Alika saling membantu satu sama lain, dan hal itu membuat kita sebagai penerima beasiswa itu sangat benar-benar bersyukur dan juga sangat semangat buat menjalankan aktivitas perkuliahan di kampus UTMJ tercinta yang tadi saudara sampaikan. Baik, mungkin dari pandangan saudara Satria terkait dukungan, tentunya banyak dukungan seperti dosen menjelaskan bahwasanya dosen sendiri malah mendukung ketika IPK kita kurang dari 3 dan menjelaskan bahwasanya kurangannya di mana. Berarti ini sudah sangat jelas. Jangan pernah mengatakan kayak dosen acu tak acu dan lain sebagainya. Enggak. Tapi kitanya. Tidak sayang, tidak. Nggak dibimbing, nggak dibantu. Nggak dibimbing, diarahkan juga. Mengarahkan loh. Dia apa sih? Kita tuh sebenarnya enaknya doang sebenarnya. Nggak ada sedihnya malah. Kita di kampus tuh enaknya doang. Kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Hal-hal positif semua didukung, baik dari kalangan pertemanan dan dosen. Jadi jangan pernah kita takut untuk berkuliah. Ya. Baik, dari Ibu Farida. Kalau dukungan yang saya rasakan dari dosen ya, ada beberapa dosen yang tahu nih kalau saya bekerja. Kadang saya agak telat-telat masuk Zoom. Izin Pak, mohon maaf saya telat baru masuk Zoom karena saya baru pulang kerja. Itu nggak apa-apa, tetap semangat. Harus tetap semangat, saya tungguin ibu sampai selesai kata dia. Sampai selesai. Mau sholat dulu silakan ibu. Tapi dari dosen pun ngedukung. Untuk walaupun saya bekerja sampai malam pun, dari dosennya pun ngedukung saya untuk tetap semangat. Untuk tetap melanjutkan kuliah. Dari teman-teman pun kadang-kadang kita tuh kalau Zoom dia, kalau ada kita ingat nih, oh si A belum masuk ke Zoom, diteleponin. Ayo po masuk po Zoom po, udah pulang kerja belum? Oh iya lupa ya, langsung masuk Zoom. Banyak dukungan sih dari dosen dan mahasiswa teman-teman yang lain. Itulah makna solidaritas ya teman-teman. Kalau teman sakit, kita sakit semua. Kalau teman senang, kita senang semua. Kalau teman susah, jangan bagi-bagi kali ya. Susah semuanya. Kalau susah semuanya kita nggak ada yang bisa nyenengin teman kita dong. Ada yang bantu Bu ya. Nggak ada yang bisa bantu. Harus ada yang Harus ada yang senang sedikit ya kan, jangan susah semua. walaupun dikit ya. Gak banyak ya. Itu kalau lebih Bu ya. Iya benar. Kalau lebih mempengaruhi sekitar ya. Betul. Baik. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kalian pernah mengalami diskriminasi
atau pandangan miring karena status sebagai penerima beasiswa? Ini pertanyaan seperti yang tadi Yang mungkin tadi bisa, di awal. tapi nggak apa-apa kita langsung jawab lagi. Iya paling ya ejekan dari teman-teman dari lingkungan sekitar. Lu kuliah pakai beasiswa bangga banget lu. Cuma bayar sekian doang. Ya saya cuma bisa bilang justru saya bangga dapat beasiswa. Tidak semua orang bisa mendapatkan beasiswa, tidak semua orang mendapatkan kesempatan beasiswa. Gue bangga dan gue terpilih menjadi mendapat beasiswa di kampus UTM. Saya selalu bilang kayak gitu ke teman-teman yang ngejek-ngejek saya sih. Jadi terpilih. Ya. Orang yang terpilih banyak yang nggak suka. Banyak yang nggak suka. Karena orang yang ingin menjadi number one itu banyak yang number two untuk menggantikan peran number one ini. Iya betul. Karena apa? Nggak semua orang bisa mendapatkan beasiswa. Sekali lagi, Tidak semua orang. tidak semua orang bisa mendapatkan beasiswa. Itu yang perlu diingat ya. Kadang mungkin karena faktor iri Iri. dan lain sebagainya. Jadi orang itu, jadi jangan pernah, yang yang paling terpenting adalah jangan pernah mendengarkan omongan orang. Tetap jadi diri kita. Tugas kita kan tidak hanya untuk menyenangkan orang banyak. Bukan tugas kita untuk menyenangkan semua orang. Nah, tugas kita ya udah memotivasi diri kita untuk gue tunjukin nih, gue dengan beasiswa gue bisa berhasil. Jadi yang kalian ejek-ejek, kuliah pakai beasiswa, saya tunjukin. Dan nanti IPK saya tinggi, ya kan, dengan saya kuliah dengan bagus, saya tunjukin ini loh, orang yang kalian ejek dapat beasiswa ini saya udah berhasil, Tuh, ini udah wisuda, ya kan? Betul. itu yang sangat memotivasi ya teman-teman. Iya dong. Nggak semua orang. Iya. Ya mungkin dari saudara Satria. Kalau dari saya pribadi, mungkin untuk diskriminasi ya di kampus UTMJ itu sebenarnya tidak ada. Karena kampus kita itu sangat mendukung, mensupport untuk anak-anak yang menerima beasiswa. Tapi seharusnya juga kita sebagai penerima beasiswa harus mawas diri ya. Kayak benar-benar bersungguh-sungguh untuk kuliah, absensinya diperhatikan, nilainya seperti yang tadi Alika bilang dipertahankan. Supaya nanti tidak ada omongan-omongan yang kayak bilang, Ya mentang-mentang gratis, seenaknya mentang-mentang gratis, semaunya mentang-mentang gratis, sebebasnya. nah jangan sampai ada kayak gitu. Tapi untuk diskriminasi, alhamdulillah di UTMJ ini tidak ada, malah saling mensupport satu sama lain dan saling mendukung untuk proses pembelajaran yang ada. Bagus. Luar biasa ya jawaban saudara Satria ini. Dan semuanya tentu luar biasa. Karena kan tema kita membawa para narasumber yang luar biasa. Bener gak sih? Iya. Jadi jawabannya semua luar biasa karena memang di awal udah tahu kita nih kualitas narasumber kita. Nggak main-main, bukan kaleng-kaleng ya kasarnya. Ya mungkin saudari Alika. Kalau dari saya sendiri diskriminasi di kuliah tuh jarang ada ya Kak. Soalnya kan banyak juga yang dapat beasiswa. Jadi semuanya tuh kayak saling bantu, support juga. Paling orang di luar yang ngomongin apa gitu kan. Saya bodo amat ya sih Kak. Yang penting kan bodo amat. saya sendiri sama orang tua saya sendiri yang bangga gitu. Dapat beasiswa gratis nih, maksudnya nggak usah pakai uang lagi kan. Ya udah saya jalanin aja. Berarti kayak lebih baik gue lu gitu. Yes. Iya bener gak sih? Yes. Tuh. Kita juga makan kita nggak minta bener Iya nggak? betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Teman-teman. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Capek gak sih teman-teman? Enggak ya? Iyalah. Semangat. Semangat juga. Semangat kan saya bilang, tetap semangat. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ini adalah pertanyaan ditunggu-tunggu. Apa tips kalian agar tetap semangat menjalani perkuliahan dengan keterbatasan dan dari Ibu Farida? Apa ya tadi? Tips dan Tipsnya? motivasi Agar buat tetap semangat menjalani perkuliahan dengan keterbatasan dana. Ya enggak. Buat saya sih tetap semangat, harus tetap semangat. Kan dari awalnya memang udah semangat. Oh iya. Ya kan, Betul. untuk menunjukkan nih ke keluarga, ke teman-teman, ke saudara semuanya, kalau nggak semua orang dapat, sekali lagi nggak semua orang bisa mendapatkan beasiswa. Saya kan, ya mau gimana ya? Pokoknya ini semangat aja deh saya mah. semangat aja Bu ya. Oh, ini udah semangat aja. Semangat terus ya. Mungkin dari saudara Satria. Kalau saya tetap berpegang teguh prinsip yang 3B tadi ya, untuk tipsnya ya. Karena memang untuk tips tetap semangat berikut itu tadi yang di awal, harus bersyukur dulu. Mau kalian beasiswa, mau tidak, ketika ada kesempatan untuk berkuliah, kalian ambil dan syukuri. Mau kampusnya di mana,
mau temannya kayak gimana, mau perjalanan seperti apa, tetap syukuri terlebih dahulu. Karena yang namanya kita ditentukan jalan pasti ada kemudahan dan pasti ada tujuannya, ya kan? Syukur terlebih dahulu. Dan yang kedua pastinya bangga untuk memvalidasi diri terlebih dahulu kan, supaya kita sendiri pun tidak berat membawa beban, tidak merasa terbebani, tidak merasa kayak disepelekan, sehingga yang tadi dibilang, wah keterbatasan dana nih, tapi dengan adanya beasiswa, dengan adanya kesempatan bangga, supaya bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan teman-teman yang lain di luar sana kan. Dan yang ketiga pasti berusaha. Setelah syukur, setelah bangga, tetap terus berusaha. Mau kita nanti di perkuliahan itu ada tantangan-tantangan tersendiri, mungkin ada diskriminasi yang tadi dibilang, atau ada apapun itu, tetap berusaha. Karena seperti yang tadi disampaikan di awal, ada usaha, ada niat, pasti ada jalan dan ada kemudahan. Semangat 3B ya. 3B ya. Semangat 3B. Berarti poinnya itu kita nge-bragging diri ya. Ya. Jadi membangga diri Bangga. kita tuh. Jadi kalau ketika kita bisa membanggakan diri, kita tidak bisa dijatuhkan oleh orang lain. Ya, betul banget. Jadi kokoh kita, fondasi diri kita. Maka dari itu, agar kita tidak merasa kita disepelekan dan diskriminasi, kita harus menjadi orang yang jadi diri sendiri. Kita tunjukin kalau kita tuh bisa Bisa dan mampu. Betul. Orang bisa Niat semangat gitu ya. kita bisa lebih dari. Ini orang lain di luar sana kenapa mendiskriminasi kita juga? Ya kan? Ya mungkin dia kepengen. Iya itu tadi. Ya. Karena itu Kepengen tapi kok nggak bisa gitu kan? Iya. Harusnya bertanya gimana sih caranya bisa Ah, siswa? Ya. Tidak, bukannya malah Gak malu bisa mendiskriminasi, jadi iya. kan? Coba kalau dipertanya, saya promosikan Cel. benar. Cek situ jalannya. Betul. Baik mungkin dari Alika. Kalau saya juga semangat ya Kak, soalnya kan orang tua saya juga kurang mampu, mumpung ada beasiswa nih, jadi ya udah, saya jalanin juga seperti biasa. Baik. Jadi inti poin dari semuanya adalah kita tetap harus semangat. Semangat B3. 3B. 3B. Oh 3B ya? Bukan B3. 3B apa 3B. Baik, mungkin sampai akhirlah acara kita. Bila mana dari ucapan host ataupun dari narasumber yang Ya. kurang berkenan, Betul. mohon dimaafkan dan terima kasih Ya. untuk acara ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Betul. kita semua tentunya, Ya. buat pembelajaran kita ke depannya. Dan ini tentunya kita berbagi pengalaman yang mungkin bisa jadi orang belum pernah merasakan di posisi Betul. kita. Tetapi kita sudah kasih kisi-kisi nih. Iya. Jadi nanti ketika ada dari pihak calon maba yang ini masuk Betul. ke kampus, kita tahu nih. Oh, ini ya beasiswa tuh caranya kayak Ya. gini. Oh, beasiswa itu seperti ini. Oh mudah loh untuk mendapatkan beasiswa. Iya, mudah loh mendapat Prosesnya beasiswa. pun juga mudah. Ya, dan prosesnya, persyaratannya tidak ada yang mempersulit kok Tidak ada teman-teman. yang Selama mempersulit. kita ingin berbuat baik, semuanya mudah. Apalagi tadi kan kesempatannya banyak ya dari Alika untuk beasiswa Lazismu, untuk Ibu Farida, PPSU. Yayasan PPSU, dan saya pribadi kan dari KIP Kuliah. Terus ya, tadi kalau nggak salah dengar ada beasiswa baru ya kan? Oh iya, bener, yang ada akan beasiswa. keluar di UTMJ nih beasiswa baru. Apa itu Ya, kan Rel? KJMU. Betul. Baik, nanti mungkin di kampus kami bukan hanya beasiswa yang lain-lain, tetapi ada lagi Baru teman, lagi, baru lagi. makin banyak kesempatan Makin lagi banyak ya. kesempatan lagi. Maka daftarlah ke kampus kami. Iya. Kampus UTMJ. Betul. Baik. Akhirul kalam billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.